Indonesia, negara maritim yang kaya akan sumber daya alam, berada di jalur perdagangan internasional yang sangat strategis. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi dengan perdagangan internasional kita? Seberapa besar potensi laut Indonesia? Dan bagaimana letak geografis kita memengaruhi pembangunan? Yuk kita bahas. Sejak masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, Indonesia telah menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dunia. Pada abad ke-15 sampai 17, Indonesia menjadi daya tarik bangsa Eropa karena kekayaan rempah-rempah seperti pala, cengkeh, dan lada. Di era modern, Indonesia menjalin kerjasama dengan berbagai negara dalam organisasi internasional seperti ASEAN, WTO, APEC, dan G20. Komoditas ekspor utama Indonesia saat ini mencakup minyak sawit, batu bara, karet alam, ikan, dan udang, serta produk manufaktur seperti otomotif dan tekstil. Pelabuhan-pelabuhan seperti Tanjung Priuk, Jakarta, Tanjung Perak, Surabaya, dan Belawan, Medan, menjadi simbol utama arus perdagangan ekspor-impor. Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia juga meningkatkan kerjasama bilateral dan regional, termasuk Perjanjian Dagang Bebas (PTA) dengan berbagai negara. 2. Potensi sumber daya laut Indonesia. Indonesia memiliki luas wilayah laut sekitar 6,4 juta kilometer kuadrat, menjadikannya negara kepulauan terbesar di dunia. Sumber daya lautnya meliputi perikanan. Indonesia penghasil ikan terbesar kedua di dunia. Rumput laut, salah satu produsen rumput laut terbesar di dunia. Terumbu karang, 18% dari total terumbu karang dunia berada di Indonesia. Minyak dan gas lepas pantai banyak ditemukan di wilayah Natuna, Papua, dan Laut Jawa. Pariwisata bahari seperti di Raja Ampat, Wakatobi, dan Labuan Bajo. Nilai ekonomi potensial sektor kelautan Indonesia diperkirakan mencapai 1,33 triliun US dollar per tahun. Namun, potensi ini masih belum dikelola secara optimal akibat kurangnya infrastruktur, illegal fishing, dan pencemaran laut. 3. Dampak positif dan negatif letak geografis Indonesia terhadap pembangunan. Dampak positif. 1. Letak strategis di jalur perdagangan dunia, Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, memudahkan arus barang, modal, dan wisatawan. 2. Sumber daya alam yang melimpah dari darat dan laut. 3. Kekayaan budaya dan keanekaragaman hayati yang mendukung sektor pariwisata, kuliner, dan industri kreatif. 4. Potensi pengembangan pelabuhan internasional dan industri maritim. Dampak negatif. 1. Tingginya kerentanan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan erupsi gunung api karena berada di Ring of Fire. 2. Kesulitan konektivitas antar wilayah karena bentuk geografis kepulauan, menyebabkan ketimpangan pembangunan antar pulau. 3. Kerentanan terhadap kejahatan lintas negara seperti penyelundupan, perdagangan manusia, dan illegal fishing. 4. Ketergantungan terhadap transportasi laut dan udara, menyebabkan biaya logistik yang mahal. Letak strategis, kekayaan laut, dan posisi Indonesia dalam perdagangan global membawa peluang besar bagi masa depan. Tapi, semua itu harus dikelola dengan cerdas, berkelanjutan, dan merata. Karena kekuatan Indonesia bukan hanya pada letaknya, tapi bagaimana kita mengelola potensinya.